Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul yang tentunya memiliki misi dakwah yang sama dengan rasul yang lain, an ya'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah segala macam bentuk kesyirikan. Begitu pula semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita di materi yang ketiga dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu Asy-Syaikh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masaili wal 'amalu bihinna. Setelah sebelumnya kita membahas 4 hal dalam kandungan surat Al-Asr, yakni ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kemudian beliau pun menjelaskan kepada kita, ketahuilah wahai pembaca yang semoga Allah merahmatimu. Ini pun kembali beliau gunakan kalimat i'lam. Kalau orang Arab mengatakan i'lam, ketahuilah, menunjukkan bahwa ada hal penting di balik itu. Ketahuilah, ya'lam. Kemudian beliau pun mendoakan kita sebagai pembaca, orang yang mempelajari tulisan beliau tersebut, rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, kata beliau. Dan ini sudah kita bahas bagaimana adab seorang guru yang senantiasa mendoakan muridnya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. Wajib hukumnya atas setiap muslim maupun muslimah, orang yang beragama Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wajib atas mereka masing-masing. Berarti ini fardu ain. Di dalam mempelajari 3 hal, 3 persoalan, dan wajib pula untuk mengamalkannya. Apa yang 3 itu? Kata beliau, al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. Yang pertama, kata beliau, anna Allah khalaqana, wajib kita mempelajari dan kita memahami baik-baik bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita satu-satunya. Tidak ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang kedua, "Huwallazi khalaqakum min tin, thumma qada ajala, wa ajalun musamman 'indahu, thumma antum tamtarun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian. yakni menciptakan di awalnya min tin, berupa tanah. Thumma qada ajala, dari tanah yang kemudian Allah tetapkan ajal. Wa ajalun musamman indah, dan ajal yang telah disebutkan di sisi Allah. Thumma antum tamtarun, lalu kenapa justru kalian meragukan itu? Ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang meragukan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, meragukan bahwa Allah lah yang menciptakannya, bahkan sampai mengingkarinya sebagaimana orang-orang ateis. Mereka menganggap apa yang terjadi di permukaan bumi ini tercipta dengan sendirinya, subhanallah.
Dia katakan tercipta dengan sendirinya. Sehingga energi itu bisa berubah wujud, bisa menciptakan dirinya sendiri dan merubah wujud kepada wujud yang lain, subhanallah. Ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Padahal secara dalil-dalil baik syar'i ataupun kauni jelas bahwa fa innal insana lam yakhluq nafsah li'annahu qabla wujudi adam wal adamu laysa bi syai'in wa ma laysa bi syai'in la yujidu syai'an. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa manusia itu tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Bagaimana dia menciptakan dirinya sendiri padahal sebelumnya dia tidak ada? Padahal sebelumnya dia tidak ada di permukaan bumi ini. Lalu kemudian diadakan. Maka sesuatu yang diadakan, yang datang belakangan, itu tidak akan mungkin menciptakan sesuatu. Tidak akan mungkin mampu mendatangkan, menciptakan sesuatu. Padahal dia didatangkan. Ada asal usulnya. Tidak datang begitu saja. Bahkan secara dalil aqli pun, orang ketika punya suatu produk, dia bikin misalnya handphone. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan ini tidak ada yang bikin. Ini ada begitu saja gitu. Barang ini tiba-tiba ada. Dia bisa sehingga tak mungkin tidak ada penciptanya. Sehingga di sini perlu kita pahami ini adalah bagian dari tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah lah satu-satunya yang memberi rezeki. Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah, yakni meyakini, kita menyadari dan kita tidak ragu bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Kemudian annallaha khalaqana wa razaqana, begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, dia memiliki kekuatan yang amat kokoh. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Ini pun sekaligus menjadi hal yang perlu kita sadari bahwa Allah lah Subhanahu wa taala menciptakan kita sekaligus memberikan rezeki kepada kita. Sehingga kalau orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan ragu. Dia tidak akan ragu tentang rezekinya esok hari, tentang rezekinya di suatu tempat, tidak. Tetapi selama dia berbuat baik, selama dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yarzuqhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia mendapatkan rezeki dari arah yang tidak dia kira-kira, tidak dia sangka. Sehingga sebagai seorang yang beriman, dia mesti berbuat, melakukan sesuatu yang terbaik, yang halal. Nah, makanya Allah pun berikan rezeki yang terbaik. Namun kalaupun seseorang, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, selama dia memiliki nyawa, selama itu pula lah dia mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam tauhid rububiyah ini, jarang sekali orang yang mengingkari hal demikian. Banyak yang menyadari Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Namun pada praktek di lapangannya, justru yang terjadi meragukan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia malas berbuat sesuatu yang baik, bahkan terlontar dari kalimat-kalimatnya. Nan haram se payah boleh nan halal se. Cari rasakinan haram se lah payah. Apole mencari nan halal.
Akhirnya dia bertahan dalam sesuatu yang haram. Bahkan nak mau tinggalkan karajo di bank. Nan di bank kau salah payahan carinya. Beko kau keluar beko. Tinggalkan karajo iko. Makan. Anang ka dimakan. Subhanallah. Meragukan Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Razzaq. Bahkan banyak orang yang menikah, punya anak, lah jauh tak fikir. Kalau kau menikah, anakah dia gih makan anak orang. Subhanallah. Meragukan hal ini berarti bermasalah tauhidnya. Bermasalah dia dalam tauhid rububiyahnya. Padahal Allah lah Ar-Razzaq. Lakukan sesuatu yang terbaik, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Tahu ketika seseorang melakukan sesuatu yang haram pun tetap ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak disertai dengan keberkahan. Bahkan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Kalah lo ada kucing kadang. Kucing baranak sekali turun 6. Ndak ragu kama makan ka dicari. Tak pernah ragu kucing kan ka dicari. Yang penting jalani, tetap hidup jalani. Nyo mencarikan kemari, alailah tasiso kalau makan orang di situ, kan ndak sampai sampah dicari. Ndak ragu ndak Pak. Justru dah Pak takui anak ka banyak KB. Alasannya takui ndak tagih makan aku. Subhanallah. Ya. Khasyata imlaq. Takut miskin. Takut miskin. Ini meragukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi rezeki. Kau perlu duduk Bapak Ibu yang kami muliakan. Perlu betul-betul dipahami menjadi prinsip kita. Jangan ragu kita. Allah Maha Kaya. Maka jangan pernah kita meragukan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan kita, begitu pula di dalam memberikan rezeki kepada kita. Maka tetap lakukan yang terbaik selama kita tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki beserta keberkahan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Jangan ragu Bapak Ibu yang kami cintai dan memuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita memahami bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamala. Allah tidak akan membiarkan kita begitu saja. Allah tidak membiarkan kita tanpa ada pertanggungjawaban dari amal perbuatan kita. Ada orang yang memahami hidup ini hanya sebatas di dunia. Hidup kau pergi makan sajalah. Beko mati selesai urusan. Tak boleh dah. Dia merasa tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan mempertanggungjawabkan amalnya. Ya. Dia merasa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Sebagai peristirahatan katanya. Subhanallah, padahal itu awal dari pertanggungjawaban. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpikir begitu. Ketika dia hidup di dunia, dia merasa hidup ini sebatas hidup. Sebatas untuk cari makan. Nanti akan mati, selesai urusan. Maka inilah yang membuat seseorang itu berbuat seenaknya sendiri. Bahanan kalamak diparui. Dia berbuat seenaknya sendiri. Tanpa dia pikirkan bahwa ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Sehingga dia mencuri, dia berzina, dia tidak salat sama sekali. Dia menzalimi tetangganya, menzalimi orang lain, pengguna jalan, dan seterusnya. Maka ini sebuah akidah yang diajarkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala untuk menyadari akan penciptaan kita, kemudian rezeki yang Allah berikan kepada kita, lalu semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kamaumu aku babihkan. Apakah selama hidup kita hanya
berhura-hura ke sana dan ke sini, tidak tahu arah hidup, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mengira hidup itu hanya sebatas cari makan? Mau halal ataupun haram tak peduli, yang penting makan. Yang penting kita nyaman, tidur di atas kasur yang empuk, subhanallah. Ini kita telah kehilangan arah kalau berpikiran demikian. Padahal jamaah yang kami cintai, kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami telah menciptakan kalian itu sia-sia dan kalian mengira tidak akan dikembalikan kepada kami untuk mempertanggungjawabkan amal? Apakah kalian mengira demikian, kata Allah Subhanahu wa taala? Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illahu. Maka maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, sia-sia, abathan. Allah ciptakan, kemudian Allah matikan. Selesai. Ini Allah ingkari, subhanallah. Ayahsabul insanu an yutraka suda, di dalam surat Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira dia ditinggalkan begitu saja? Alam yakun nutfatan min maniyyin yumnah. Bukankah tadinya ia diciptakan dari air mani yang terpancar? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai alaqah yang menempel di dinding rahim, fa khalaqa fasawwa. Lalu Allah ciptakan dan Allah sempurnakan bentuknya. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Maka Allah jadikan dari hal tersebut sepasang, baik laki-laki ataupun perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah zat yang telah menciptakan tersebut, Allah sebutkan bentuk penciptaan bagaimana asal usulnya, dari tidak ada menjadi ada. Bukankah zat yang menciptakan tersebut lebih gampang untuk menghidupkan kembali sesuatu yang telah mati? Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang telah mati. Artinya jangan sampai kita mengira mati selesai, tidak akan dibangkitkan kembali, tidak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Makanya jemaah yang kami cintai dan kami muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar akidah ini sebagai pondasi. Baik dan buruknya amalan itu bermula dari benar dan salahnya akidah. Orang kalau akidahnya lurus, jemaah yang kami muliakan, dia akan memperhitungkan setiap langkah yang akan dia cari, setiap perbuatan yang akan dia lakukan, dia akan perhitungkan. Apakah ini bentuk maksiat kepada Allah? Apakah ini akan membahagiakan saya di akhirat atau justru akan menyengsarakan saya? Terpikirkan terus sampai di situ. Sehingga dia berpikir hidup ini tidak sebatas hidup cari makan saja, tidak. Tapi pasti ada pertanggungjawaban sekecil apapun dari perbuatan kita. Sekecil apapun dari amal perbuatan pasti dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Yang benar perbuatannya berbalas kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Begitu pula orang melakukan keburukan akan dibalas oleh Allah. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang serupa dengannya. Sehingga maha adillah Allah Subhanahu wa taala dengan surga dan neraka yang telah Ia ciptakan. Maka orang kalau akidahnya lurus, dia tidak akan bergampangan di dalam melakukan dosa. Alah ko dosa keteknya biarlah. Beko kan bisa bertobat. Patang lah banyak pahala rasa bulan puasa lah banyak. Puasa, baca Quran, qiyamul lail lah banyak. Apa salahnya dosa seketek? Subhanallah. Ini membuat dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala.
Padahal Allah katakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian itu sia-sia? Ya, tidak akan dihisap perbuatan kalian. Subhanallah. Jamaah yang kami muliakan. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala beliau melanjutkan, bal arsala ilaina rasula. Allah tidak ciptakan kita sia-sia. Akan tetapi Allah utus kepada kita seorang rasul. Allah utus seorang rasul. Untuk apa? Untuk menunjukkan jalan keselamatan tersebut. Untuk menunjukkan kepada kita amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita sehari-hari. Beliau ajarkan ini amalan semenjak kita bangun tidur. Beliau ajarkan amalan keseharian kita sampai tidur kembali. Beliau ajarkan ini amalan kita di malam hari, di siang hari, di pagi hari. Bahkan beliau ajarkan amalan yang kita lakukan ketika kita bermimpi buruk, ketika kita terbangun di malam hari. Beliau ajarkan bagaimana tata cara salat yang benar. Beliau ajarkan bagaimana wudu yang benar. Beliau ajarkan kepada kita adab makan, minum. Beliau ajarkan bagaimana bertetangga. Beliau ajarkan kepada kita segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Ma baqiya syai'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tersisa sedikit pun, kata beliau, perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari siksa api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan untuk kalian. Sehingga inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. yakni agar amalan kita sehari-hari tidak kosong, tidak sia-sia, tetapi ada yang kita lakukan. Dan amal terbesar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. أن الله عز وجل أرسل إلينا يعني معشر هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتلو علينا آيات ربنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة كما أرسل إلى من قبلنا. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul, yakni kepada umat akhir zaman ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaina ayati rabbina. Beliau mengajarkan, membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita. Wa yuzakkina, dan beliau mengupayakan kepada kita agar kita membersihkan diri kita sendiri dari dosa. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Beliau mengajarkan kepada kita Al-Quran dan hikmah, yakni as-sunnah. Kama arsala ila man qablana, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul kepada orang-orang sebelum kita. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Di dalam surat Fatir ayat 24 Allah Subhanahu wa taala katakan, tidak pernah umat itu kosong, melainkan pada masing-masing umat itu ada seorang nadhir, yakni pemberi peringatan akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan kita, bahkan diperingatkan bahwa ada hidup setelah mati. Diperingatkan kita bahwa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang menyengsarakan kita di hari kiamat nantinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita umat manusia, yakni Allah tidak biarkan kita hidup begitu saja. Akan tetapi Allah atur kita sebagai maslahat untuk kita. Aturan-aturan Allah yang pasti baik untuk kita, baik di dunia ini ataupun nanti di akhirat. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, siapapun yang mentaati rasul tersebut
Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhala an-nar, dan siapa yang bermaksiat yakni menyelisihi Rasul tersebut, tidak mau patuh, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul agar kalian mendapatkan rahmat. Dalam surat An-Nisa ayat 13, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul azim. Dan siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka Allah masukkan ia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Bashir wa Nadhir, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira adalah untuk orang-orang yang mentaatinya, sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengutus beliau. Ketaatan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah, sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, katakan kepada manusia, apabila kalian betul-betul mencintaiku, kata Allah, apabila mencintai Allah betul-betul, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mencintai kalian. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya seorang guru dalam nasihat-nasihat beliau yang indah ini kepada kita adalah untuk kebaikan kita. Antumul fuqara'u ila Allah. Kalianlah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah, kepada pemimpin di dalam syariat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti aturan beliau sebagai bukti bahwa kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali siapa yang enggan, yang tidak mau. Sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Siapa lo nak namuh masuk surga wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat tidak mau patuh kepadaku, kata beliau, berarti dia sendiri yang memilih untuk tidak mau masuk surga. Itu pilihan dia. Subhanallah, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai hamba Allah. Betapa banyak orang-orang yang mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, tetapi tidak di dalam prakteknya. Tidak di dalam prakteknya. Justru ia lebih takut kepada manusia. Ia merasa adab kepada manusia adalah hal yang pertama untuk dilakukan. Untuk kepada manusia saling tegur sapa, selalu senyum, selalu memberi, selalu memudahkan urusan orang lain. Oke, itu tidak salah, betul. Tetapi itu bukan intinya. Orang sebagian menganggap adab itu adalah sesama manusia saja. Baik hubungan dia dengan orang lain, itu yang adab. Hormat kepada yang tua, sayang kepada yang kecil, pandai bergaul kepada sesama. Orang menganggap sebatas itu adab, subhanallah. Padahal adab yang paling utama itu, sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adab kita kepada Allah, yakni tidak berbuat syirik. Mentaati aturan Allah Subhanahu wa taala itu adab kita kepada Allah. Itu adab tertinggi. Kan ada orang yang mengatakan, sering kita sampaikan, ada orang yang menyebutkan, biarlah tidak sholat, yang penting orangnya baik. Kan ada yang berprinsip seperti itu. Ia ndak sholat dan ndak tantu genya juga agama, kau dan ndak amu genya kau bawa ke surau ndak amu genya dah. Tapi orangnya lo panyapo, paragiah, padun sanak kau elok orangnya, subhanallah. Jadi orang banyak menganggap jamaah yang dimuliakan, baik buruknya seseorang itu sebatas hubungan dia dengan manusia. Padahal dia telah melanggar adab tertinggi, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab dia kepada manusia itu hanya sebatas cari muka. Itu akan segera sirna. Ketika ada maunya baru muncul. Ketika dia tidak merasa diuntungkan lagi, segera hilang adab itu, pasti. Karena tidak menancap kokoh dalam dirinya sebagai akidah, bagaimana dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak beradab kepada Allah, maka suatu saat akan Allah singkap siapa dia sebenarnya. Begitu juga jemaah yang kami muliakan, orang-orang yang tidak beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Allah yang mengutus beliau, Allah yang mengutus beliau, akan tetapi syariat beliau dilanggar. Lain yang Nabi ajarkan, lain pula lah yang dilakukan. Dilanggar, diselisihi, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan bid'ah itu tidak beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa ini yang terbaik, padahal Nabi tidak ajarkan. Apakah kita merasa lebih tahu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini tidak beradab kepada beliau. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina" dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada utusannya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah utusan Allah, rasulnya. Ini orang yang dekat dengan Allah, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang sebagai utusan kemudian Allah benci kepada orang itu, tidak mungkin. Allah mengutus seseorang menunjukkan Allah ridho kepada orang tersebut. Maka ikutilah orang yang telah mendapatkan keridhaan Allah. Orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti mereka. Kita saya jamaah yang kami muliakan, kami cintai, kami muliakan. Ada orang nampak balanjo, berapa beli kok? 10.000. Murah ya. Di mana beli tadi? Baca rohnya bisa dapat barang itu. Kita tahu untuk berhasil mendapatkan harga murah, kita ikuti langkah orang itu. Batanya wak baca rohnya di mana belinya? Batanya wak. Ya, di mana biak barang kok bisa semurah itu? Dipelajari kemudian diikuti. Lalu Nabi SAW orang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau mengambil ilmu? Bagaimana caranya wahai Nabi? Dengan cara membaca hadis-hadisnya. Kenapa tidak mau kita amalkan? Beginilah amal Nabi SAW untuk mendapatkan surga itu. Urusan dunia awak namuh batanya. Baca rohnya kok bisa model itu. Ingin lo lah awak model itu. Bacari langkah-langkah trik-triknya. Untuk panen berhasilnya abarajakan dan sudah. Ko bibit dipakai, ko pupuk dipakai, caliak-caliak musim. Barajawa ke orang nanlah sukses. Tetapi ketika Nabi SAW sudah dijamin oleh Allah masuk surga, kenapa kita tak mau belajar kepada beliau? Membaca hadis-hadis beliau yang telah beliau tinggalkan. Kenapa kita tidak mau mengambil ilmu untuk meniti keberhasilan
beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita tinggal begitu saja. Tetapi Allah utus Rasul untuk kita taati. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muzammil ayat 15 dan sampai 16. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada kalian yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah. Sebagaimana kami telah mengutus Rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun pun menyelisihi Rasul, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada beliau, yakni ya Allah utus Rasul kepada Fir'aun, yakni Nabi Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Lalu kemudian ketika Fir'aun menyelisihi Rasul Allah, dengan sebab itulah kami azab dia dengan azab yang pedih. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hal yang ringan, bukan hal sepele, bukan hal yang gampang, tetapi berat nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berat perkaranya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyelisih Rasul. Bahkan Allah samakan dengan perbuatan Fir'aun yang menyelisih utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mengimani Allah, sekaligus tidak mengimani apapun yang Allah utus, yaitu berupa seorang Rasul, tidak mengimaninya, berarti ini bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Ketahuilah sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Allah tidak butuh kepada kalian. Sehingga jangan sampai orang-orang yang mengira bahwa dia menyelisih Rasul, menyelisih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan merugikan orang lain. Tidak. Justru yang ia rugikan adalah dirinya sendiri. Apalagi dia tidak akan mungkin merugikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengutus Rasulnya, kemudian diselisih Rasul tersebut, ketahuilah Allah tidak akan rugi dengan itu. Allah tidak akan dirugikan dengan itu. Justru orang-orang yang menyelisihinya, orang-orang menyelisih para Rasul tersebut, mereka lah akan mendapatkan kerugian tersebut sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan atau perkara pertama yang mesti dipahami oleh seorang muslim, seorang muslimah, yakni menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui keesaan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kebesaran-kebesarannya, dan mengakui utusan-utusannya. Sehingga sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebatas simbolis saja, kita ini umat Muhammad, tidak sebatas itu, tetapi buktikan bahwa kita betul-betul umat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti beliau, dengan mengikuti amal-amalan yang beliau ajarkan kepada kita, dan meninggalkan hal-hal yang menyelisihi amalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dipelajari, dipahami baik-baik oleh seorang muslim dan muslimah, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, wad dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah ridha
apabila ia disekutukan dengan sesuatu di dalam beribadah kepadanya, baik beribadah kepada malaikat dalam bentuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu pula beribadah kepada Nabi yang Allah utus. Allah tidak akan pernah ridha tentang perbuatan demikian. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridha apabila ia disekutukan dengan apapun di dalam beribadah kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang memberikan kita rezeki. Berarti Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Sungguh sangat lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang berikan dia rezeki, tapi mintanya ke dukun. Allah yang berikan dia rezeki, tetapi dia malah minta dengan perantara jimat penglaris. Atau dia meminta kepada malaikat. Dia meminta rezeki kepada jin, dianggap sebagai pembawa rezeki dan seterusnya. Kan banyak antara orang-orang yang ketika berdagang dia pajang di rumah makannya kah sebuah jimat penglaris, mantra-mantra, dikatakan sebagai penarik pelanggan. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda yang ia jadikan perantara tersebut. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan dia rezeki. Lalu kenapa tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa justru menyekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya? Ini sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha dengan perbuatan tersebut. Wala yardha li'ibadihi al-kufra wa in tashkuru yardahu lakum. Dalam surat Az-Zumar ayat 7 Allah katakan, dan Allah tidak akan pernah ridha kepada hamba yang melakukan kekufuran. Allah tidak akan pernah ridha dengan kekufuran dilakukan tersebut. Ya, ini kesyirikan. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, maka barulah Allah meridainya. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? yakni meyakini sebagaimana yang tadi kita sampaikan disebutkan oleh Syekh Hafidh rahimahullahu taala, yakni menyadari Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Berarti hanya kepada Allah lah kita beribadah. Itu bentuk syukur kita kepada Allah. Begitu juga kita mentaati Rasul yang Allah utus. Itu pun bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang diridhai oleh Allah untuk kalian. Yardhahu lakum, kata Allah. Agar Allah meridhai kita. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan, tauhid ini sebagai kunci keselamatan, sebagai kunci untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara orang-orang yang menyekutukan Allah, di antaranya mereka mengambil atau menjadikan para nabi sebagai Tuhan. Menjadikan para nabi sebagai Tuhan, subhanallah, sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas-jelas menyelisihi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada Allah yang menciptakan, lalu kenapa yang disembah malah nabi? Allah mengutus Rasul itu untuk diikuti, bukan untuk disembah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Diutus para Rasul kepada mereka, justru disembah. Subhanallah. Ini pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya.
Ini Allah tidak akan ridha dengan hal demikian. Fal kufru wasyirku la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala bal innama arsala ar-rusul wa anzala al-kutub limuharabati al-kufri wasyirki wal qada'i alaihima. Maka kekufuran dan kesyirikan adalah dua hal yang tidak akan pernah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sungguhnya Allah mengutus Rasul dan Allah menurunkan kitab-kitabnya, yakni untuk memerangi kesyirikan dan kekufuran dan agar dijadikan sebagai aturan di dalam kehidupan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kalau kita lihat bagaimana perjuangan para dakwah, para nabi dan rasul, rata-rata mereka mengingkari, bahkan seluruhnya mereka mengingkari segala macam bentuk sesembahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ada yang menyembah berhala sebagai awalnya bentuk pengagungan terhadap orang-orang saleh, ya, maka diingkari oleh para nabi dan rasul. Umat-umat yang melakukan hal demikian diingkari, sehingga kalau seseorang betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastilah dia akan mengingkari hal demikian. Karena tidak akan mungkin dia mencintai sesuatu yang dibenci oleh Rabbnya, yang tidak diridhai oleh Rabbnya. Jadi, kalau betul seseorang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastilah dia melakukan sesuatu yang dicintai oleh Rabbnya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pastilah dia membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana di dalam poin yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Bahwa siapapun yang telah mentaati Rasul, yang telah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak pantas, tidak boleh baginya berloyalitas kepada orang-orang yang memerangi, membenci Allah dan Rasul, kepada orang yang kufur terhadap Allah dan Rasul, kepada orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mudah, tidak akan mau, artinya orang yang taat kepada Allah, orang yang telah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia tidak akan berloyalitas, berkasih sayang, mencintai orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul. Walau kana aqraba qaribin, walaupun itu orang yang menentang Allah dan Rasulnya tadi adalah kerabatnya sendiri. Ya. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul adalah kerabatnya sendiri, kalau dia betul-betul telah beriman, telah bertauhid dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan berlepas diri dari perbuatan tersebut, walaupun yang melakukannya kerabatnya sendiri. Hal ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Walaupun kerabatnya sendiri, paman beliau sendiri, Abu Lahab, begitu pula yang lain, kerabat-kerabat yang lain, walaupun sebagai kerabat, tetapi karena menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berlepas diri dari itu. Beliau tidak berloyalitas kepada orang-orang demikian. Tetapi yang namanya dakwah tauhid tetap disampaikan walaupun keluarga sendiri benci. Perintah untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala tetap disampaikan walaupun dibenci oleh kerabat-kerabat sendiri. Larangan untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tetap harus disampaikan dan diperingatkan umat darinya walaupun dibenci oleh orang-orang terdekat kita. Maka ini sebuah akidah wala dan bara, loyalitas dan berlepas diri. Loyal kita kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, kita loyal kepadanya, kita cinta kepadanya.
dan kita berlepas diri dari orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Kita berlepas diri pada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Subhanallah, jemaah yang dimuliakan. Justru saat ini, biasa ini ulah-ulah politik ya. Ada orang kafir, ya subhanallah, orang kafir hanya dengan pemikiran-pemikirannya yang dikatakan visionerkah, pemikiran-pemikirannya yang kritiskah, ucapan-ucapannya yang banyak mengkritisi pemerintahkah, tetapi karena sesuai dengan hawa nafsunya, walaupun dia muslim nih, sesuai keinginannya dengan perkataan orang-orang kafir ini, dia akan berloyalitas kepada orang kafir. Subhanallah. Subhanallah. Dia berloyalitas. Wah, ini luar biasa ini. Ya, kalimat-kalimatnya bahkan dijadikan sebagai tokoh terkenal, ditulis di mobilnya, ini tokoh-tokoh kafir. Hanya dengan pemikiran-pemikiran yang dikatakan ini pemikiran yang membangun, visioner kan, subhanallah. Ini terjadi. Bahkan yang mengagungkan ini orang-orang muslim. Sangat miris kita, Pak. Maka tidak akan mungkin kita. Orang yang apabila betul-betul bertauhid kepada Allah, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mungkin berloyalitas mengikuti orang-orang yang membenci Allah, menentang Allah dan Rasul. Tidak akan mungkin itu. Kalau ada, berarti orang itulah yang bermasalah akidahnya. Bermasalah akidahnya. Disampaikan dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak peduli. Tapi kalau dikatakan ini perkataan orang-orang kafir, wah langsung naik telinga, nyalang mata, subhanallah. Menganggap, memberikan kekaguman, ya, kagum terhadap apa-apa yang disampaikan oleh orang-orang kafir. Padahal dun sanak pun indah. Ya, dun sanak pun indah. Apa yang membuat dia kagum kepada orang-orang ini? Berarti akidah yang sedang bermasalah. Yang kami bilang, inilah diantara pentingnya kita babat alas di dalam membersihkan noda-noda kesyirikan di dalam diri kita. Noda-noda penyimpangan akidah yang sedikit banyak ada di dalam diri harus segera dibersihkan, dibereskan. Ya. Maka ini sebuah renungan bagi kita seluruh jemaah kami muliakan. Untuk mengamalkan 3 hal ini minimal terlebih dahulu. Yakni loyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Loyal kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti beliau. Mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah, tinggalkan segala kesyirikan, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri dari orang-orang yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Walaupun itu kerabat dekat kita. Bukan berarti kita tidak menyambung silaturahim, tidak. Terlebih berlepas diri, yakni tidak mau mengikuti pengingkarannya, gitu. Tidak mengakui pengingkarannya. Dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Kita tinggalkan perbuatannya itu, ajakannya itu kita tinggalkan. Kadang hendak lama awak beko. Badun sana awak inyo kok karajonyo kasyirik lah. Ya, batagak rumah misalnya, baru rumah baru beko badarahan ayam di sekitar rumah. Bialanya betul. Ditegur beko ndak lama awak badun sana. Subhanallah. Nah, mau undang-undang jin lah beko baka-baka kumayan di rumah beko. Biasalah. Dosa ditegur-tegurnya. Beko ndak lama awak badun sana. Subhanallah. Ini yang terjadi jemaah. Dia ulah ndak lama tadi. Tidak enakan. Ya. Akhirnya lebih mementingkan apa? Dunsana dulu daripada akidah. Ini diantara syubhat yang muncul pula hari ini jemaah. Yang mendakwahkan persatuan. Ya. Yang menjadikan asas dakwahnya itu hanya sebatas persatuan. Yang penting kita bersatu.
Jadi biarkan dulu orang-orang yang berbuat maksiat ini, kok kasyiriknya biarlah dulu. Ya, kok kadukunnya, kok katawafnya di kuburan, kok makai jimat, mantra-mantra sebagai macam lah, biarlah dulu. Yang penting kita bersatu. Ya. Kalau berbuat bid'ah genyo, kok ke acara-acara peringatan maulid genyo, kok tahlilan menigu hari nuju hari segala macam, biarlah dulu. Dalam ma'abudun sana. Biarlah dulu kita jaga persatuan terlebih dahulu. Yang penting umat itu bersatu dulu. Subhanallah. Ini subhat yang hari ini sangat muncul jemaah yang dimuliakan. Bahkan dimunculkan oleh Ikhwanul Muslimin sendiri dengan slogan mereka. Apa kata mereka? Nata'awanu fima ittafaqna wa ya'dhiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Ini moto mereka. Kita berta'awun, kita bersatu dalam hal-hal yang kita sepakati saja. Tapi hal-hal yang kita berbeda, Anda berbuat syirik, saya bertauhid, Anda ikut Nabi Muhammad, saya tidak. Ya'dhiru ba'duna ba'dan. Sebagian kita beri uzurlah sebagian yang lain. Biarkanlah. Ya, yang penting kita bersatu dulu. Sehingga persatuan yang diinginkan itu di atas apa? Di atas kepentingan. Kepentingan, contohnya kepentingan politik, kepentingan harta, atau minimal kepentingan di dalam sebuah ruang lingkup keluarga. Tak lama awak beko. Kalau melarang-larang lo di rumah tu beko tak lama awak. Pacah kongsi beko. Subhanallah. Pada Nabi SAW sebagai teladan kita jemaah yang memuliakan. Barakah sayangnya Abu Lahab itu kan Nabi SAW dulu. Sampai puluhan tahun jemaah yang memuliakan. Sebagai keponakan kesayangan. Suku Quraisy membangga-banggakan beliau sebagai Al-Amin. Nabi Muhammad SAW. Kebanggaan. Sayang orang sado jemaah yang kami cintai. Tapi ketika beliau SAW membawa dakwah tauhid. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga, kerabat-kerabat terdekatmu, wahai Muhammad. Tapi orang menganggap jemaah kemuliaan, kalau lah beri peringatan, kau lah menyalah-nyalah, negara Joko. Kareh dakwahnya. Soalnya memberi peringatan, kareh kau. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Mengingatkan bahkan kerabat sendiri. Kerabat sendiri diingatkan akan bahaya syirik. Tentang berhala-berhala yang disembah di sekitar Ka'bah ketika itu. Diingatkan oleh Nabi SAW, beliau sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan, managah-nagahan, menyalah-nyalahan. Memang itu yang terjadi. Karena dakwah itu mesti ada nahi mungkar. Ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ayo kita bertauhid sebagai amar ma'ruf. Tinggalkan seluruh kesyirikan sebagai nahi mungkar. Seimbang. Itu dakwah Nabi SAW. Proporsional beliau. Tidak cari muka. Tidak ada rasa tak enakan. Tidak lama awak beko. Bukan itu jamaah memuliakan. Tetapi justru dakwah beliau babat alas tadi. Yakni mendasar pada poin akidah sebagai prinsip beragama. Maka tidak boleh seseorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak pantas baginya berloyalitas, berkasih sayang, berpihak kepada orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu kerabat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22.
La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tidak akan pernah engkau dapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Tidak akan pernah engkau dapati mereka. Yuwadduna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan pernah engkau dapati mereka itu berkasih sayang kepada orang yang durhaka kepada Allah, kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak akan pernah engkau dapati itu. Kalau dia benar-benar iman, kalau betul akidahnya, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kalau betul akidahnya, tidak akan mungkin dia berloyalitas, berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul itu adalah ayah mereka sendiri. Ayah mereka sendiri. Tidak akan pernah mereka loyal dengan akidah ayahnya itu. Au abna'ahum, ataupun itu anak-anaknya sendiri. Au ikhwanahum, atau itu pun saudara-saudara mereka sendiri. Au asyiratahum, ataupun kerabat-kerabat mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang tidak berloyalitas kepada orang membenci Allah dan Rasul. Mereka itu yang telah Allah tuliskan keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah kuatkan dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itulah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Sesungguhnya hizbullah ini, merekalah orang-orang yang beruntung, yakni orang yang berpihak kepada Allah, orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hizbullah tadi. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, wa idza Syekh Utsaimin mengatakan, wa idza kana Allah la yarda bil kufri wasyirki fa innal wajib 'alal mu'min alla yarda bihima. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meridhai kesyirikan, tidak meridhai kekufuran, maka selayaknya kita pun sebagai orang yang beriman tidak ridha pula dengan itu. Tidak ridha pula kita. Ya, jangan sampai ada kerabat yang berbuat syirik kita ridha, dibiarkan begitu saja. Ya, bahkan ya, menjadikan mereka sebagai acuan dalam keluarga, sebagai penuntun arah kita. Badokanlah bekom kegiatan-kegiatan ritual-ritual yang berbau syirik dalam rumah, ikut-ikut silah. Kalau ndak ikut beko lain kecil orang. Subhanallah. Badasolo kecil orang kok kadang jemaah kan. Berpengaruh bana dalam hidup kita kadang kecil orang kok. Padahal itulah yang membuat kita gagal hijrah. Ada keinginan jemaah, banyak orang merasakan begitu. Ada keinginan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak tahan dengan kecil orang beko. Tidak tahan dengan itu. Ini cobaan bagi kita jemaah. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita masih mencari ridha manusia, meninggalkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kecil orang beko. Sehingga biasalah dulu. Tidak kini saatnya. Tak kini saatnya untuk mengingkari syirik. Tak kini saatnya untuk mengikut Nabi SAW. Kalau kini barek tantangan kecil orang banyak, subhanallah. Itu yang perlu. Bahkan itu yang menjadi acuan dalam hidup seseorang. Betapa contoh yang sangat tampak di hadapan kita jemaah yang kami muliakan dalam sirah. Ya. Ketika Nabi SAW mendakwahkan paman beliau, Abu Talib. Bahkan sampai menjelang sakaratul maut, Nabi SAW ajak paman beliau.
qul kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, paman kesayanganku, katakan sebuah kalimat yang aku akan bawakan sebagai hujjah di hadapan Allah nantinya, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat syahadat. Hampir-hampir beliau mau, hampir-hampir beliau mengucapkan itu, Abu Talib. Akan tetapi ada orang-orang dekat beliau dari kaum Quraisy, orang-orang kawan sejati, kawan akrab, kawan dekat, katakan atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kalau engkau ucapkan itu, apakah engkau benci dengan Tuhan, dengan agama nenek moyang kita? Berfikir balik Abu Talib. Dia tak lama dah. Tak enakan sakit. Tak lama, tak bakal lamaan beko jo kawan. Tak bakal lamaan wa beko badunsa, nak bakawan-kawan. Kalau iko bagecian. Subhanallah, subhanallah. Akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kekufuran. Kesedihan yang mendalam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah walaupun kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Sehingga jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai penyakit ini muncul dalam diri kita. Merasa tidak enak kepada orang-orang yang kita cintai atau kepada orang-orang yang kita ingin mengambil kepentingan darinya karena ada maunya, maka kita berlunak-lunak lidah di hadapannya, tidak berani mengingkari kesyirikan, tidak berani mengingkari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, betapa hinanya orang-orang yang mementingkan perkataan manusia sehingga mengabaikan perkataan Allah pencipta manusia itu sendiri. Lianna al-mu'mina ridahu wa ghadabahu, lianna al-mu'mina ridahu wa ghadabuhu taba'u ridallahi wa ghadabih. Karena orang yang beriman sejatinya, sesungguhnya keridhaan dia, kebencian dia itu mengikut kepada keridhaan dan kebencian Allah. Standar ridhonya meridhai hal yang diridhai Allah. Standar kebenciannya membenci hal yang dibenci oleh Allah. Allah benci kesyirikan, maka kita pun harus benci kepada kesyirikan tersebut. Allah ridha dengan orang yang taat kepadanya, kita pun ridha kepada orang tersebut. Ini yang dikatakan persaudaraan kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wala kita. Inilah loyalitas kita. Begitu pula kita bara, berlepas diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lain di bawah kesyirikan bagi siapapun yang ia kehendaki. Sehingga dia menunjukkan hal yang paling tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan, sampai Allah tidak mau mengampuninya. Sampai Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengampuni kesyirikan tersebut. Dijelaskan para ulama seperti Ibnu Katsir, yakni bagi orang yang tidak bertobat dari kesyirikan sehingga dia mati membawa dosa syirik. Ini menunjukkan jemaah yang kami muliakan, kita mendakwahkan orang-orang yang kita cintai sebenarnya dalam rangka mengajak dia agar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, agar meninggalkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mendakwahkan tauhid, dia sedang menunjukkan inilah cinta dia kepada saudaranya tadi. Dia dakwahkan ayahnya agar meninggalkan syirik,
berarti dia sedang cinta kepada ayahnya tersebut. Dia tidak ridho ayahnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia tidak ridho bahwa ayahnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cinta seorang anak kepada seorang ayah dalam keadaan begini adalah cinta yang sangat menginginkan kebahagiaan sampai akhirat, sampai di dalam surga dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta yang sesungguhnya. Terbalik pemahaman orang, jemaah yang dimuliakan. Seakan-akan orang yang mendakwahkan tauhid hari ini dianggap memecah belah umat, dianggap meresahkan umat, dianggap benci kepada umat, menyalah-nyalahkan umat. Subhanallah. Padahal yang dia dakwahkan adalah kasih sayang kepada umat itu sendiri. Dia berupaya bagaimana kita ayo sama-sama mencari ridha Allah, meninggalkan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami cintai dan kemuliakan Allah, meninggalkan hal yang tidak diridhai olehnya Subhanahu wa taala. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebuah perlombaan dilakukan dengan cara menyetorkan sejumlah uang oleh para peserta, yang mana pemenang perlombaan yang akan memenangkan uang setoran tadi, apakah uang yang dimenangkan tadi halal? Apabila haram, bolehkah menjadi panitia lomba tersebut dan bolehkah menonton acaranya? Barakallah. Ini di dalam fikih perlombaan dirincikan para ulama, ada perlombaan yang boleh, bahkan ini di antara hal yang disyariatkan. Ya. Ada perlombaan yang haram. Kalau perlombaan yang boleh, sebagaimana Nabi SAW katakan, tidak ada perlombaan kecuali di dalam melempar tombak, memanah, berkuda. Iya. Begitu pula yang lainnya, dikiaskan para ulama segala perlombaan dalam rangka wa'addu lahum mastata'tum min quwwah wa ribatil khair. Di dalam rangka mempersiapkan kekuatan untuk menggempur musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, perlombaan memanah, perlombaan berkuda, perlombaan melempar tombak, kemudian perlombaan lari dengan tujuan untuk persiapan jihad. Maka perlombaan seperti ini dibolehkan, ada uang taruhan, dibolehkan. Jadi siapa yang dua-duanya membayar, dua-duanya mengeluarkan uang berapapun, mau ditetapkan atau tidak ditetapkan, mau sama banyak atau tidak sama banyak, maka ini dibolehkan para ulama. Dibolehkan. Adapun perlombaan yang lain seperti futsal misalnya, bola, ataupun perlombaan-perlombaan yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan jihad, tidak ada hubungannya dengan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal yang ditanyakan tadi, bataruah, saling membayar, yang menang mengambil, maka ini judi. Ya. Yang kalah bayar lapangan, judi. Yang kalah menyediakan tetalua, judi. Ya. Sedikit ataupun banyak. Sehingga perlombaan-perlombaan, walaupun mainnya mubah, yang diharamkan di situ adalah bataruhnya tadi, bertaruhan, membayar taruhan
Siapa yang menang, dia dapat keuntungan. Ini bagian dari qimar, yakni judi. Ya, perlombanya halal. Kapan? Ketika tidak ada taruhan. Jadi silakan dia berlomba, main bola, ya, tapi tidak ada taruhan di balik itu, halal, tidak ada masalah. Ya, lomba apa saja, ya, main takraw, apapun jenis cabang olahraganya, dia berlomba dalam hal demikian, maka silahkan berlomba, tetapi tidak mengambil hadiah. Dibolehkan para ulama apabila hadiah itu datang dari pihak ketiga, sponsor contohnya. Ya, ini sebagian ulama membolehkan. Kalau ada sponsor, tentu sponsor yang halal, enggak lokok lah sponsor. Sponsor yang halal, dia jualan makanan, misalnya makanan halal. Ya, dia adakan perlombaan futsal misalnya. Lombanya perlombaan yang mubah. Ya. Hadiahnya disediakan oleh sponsor. Siapa yang menang ambil, ini boleh, tidak ada masalah. Baik. Nah, kemudian tentu juga perlu diperhatikan, jangan sampai ada kemaksiatan di balik itu. Ya, lomba futsal tapi musik karyanya bidian. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan jadinya dengan sebab lain. Ya. Jadi menjadi panitia itu tergantung dengan kehalalan perlombaan atau ajang yang sedang diadakan tersebut. Kalau perlombaannya halal, maka jadi panitia pun tidak ada masalah, halal dia menjadi panitia di situ. Tetapi kalau perlombaannya pertama mengandung unsur judi, yang kedua mengandung unsur maksiat yang lainnya, maka dia pun tidak boleh menjadi panitia pada acara tersebut karena dia sedang mempersiapkan orang lain untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah seseorang boleh mencukupkan diri dengan niat berhijrah untuk pindah dari keadaan hati yang buruk kepada keadaan yang menentamkan? Sebab saat memulai mengenal betapa luasnya pengetahuan manhaj yang hak ini, dirinya merasa menolak akan menghadapi keadaan perselisihan yang ada. Sehingga terbawa perasaan dan seringkali menilai orang bersisih karena kritis terhadap penyimpangan sesama dalam perkara usul agama sebagai orang yang tidak beradab. Sementara akhirnya dia sendiri terperangkap kepada kedamaian yang semu, sehingga terjebak dalam kehizbian dan memusuhi perjuangan hak. Mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ini cari aman ya. Cari aman. Ya, jemaah yang kami cintai. Di dalam agama tidak kita pungkiri bahwa orang-orang yang beriman saking cintanya dia kepada Allah, kepada Rasul, mencintai kebenaran untuk saudaranya, dia kritis. Itu biasa. Ya, dia kritis dalam rangka tanasuh, saling mengingatkan, saling memberi nasihat. Ya. Mau dimanapun itu di medsos contohnya. Dia kritis. Ya akhi, jangan begitu, itu keliru, itu salah. Dia akan ingatkan itu. Walaupun terkadang jemaah yang kami muliakan, ada kalanya juga orang-orang ini kritisnya ghulu, berlebih-lebihan, atau tidak pada tempatnya, atau justru mengundang perdebatan panjang. Itu dia jadi masalah lagi. Ya. Orang kalau di Japri misalnya, itu lebih tentram dia, dikasih nasihat, akhi, jangan, contohnya masalah pajang foto saja. Ya, hati-hati, jangan suka pajang foto. Tapi kalau di Japri, ya terima kasih nasihatnya, selesai. Tapi ketika dia pajang foto misalnya, langsung muncul kalimat tahziran. Wah, ini manhaj selfie katanya. Langsung ditahzir, orang ini majang foto sembarangan. Ini akhirnya memunculkan perdebatan. Walaupun mungkin niatnya baik untuk mengingatkan orang jangan bergampangan pajang foto. Niatnya bagus, kritis dia sebagai kasih sayang kepada saudaranya. Jangan sampai saudaranya ini kena ain misalnya. Jangan sampai saudaranya melanggar, ya, bermudah-mudahan di dalam masalah foto dan gambar dan sebagainya. Niatnya baik, oke. Tetapi karena ini dimunculkan di publik, bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang pantas, akhirnya memunculkan perdebatan-perdebatan panjang, subhanallah. Tentu ini dihindari. Adapun bagaimana sikap kita di dalam melihat keadaan tersebut, yang katanya tadi, ya, menghadapi kenyataan perselisihan yang ada. Bagaimana sikap kita
kita tetap belajar jemaah. Kita tetap kembali ke majelis ilmu. Kembali ke majelis ilmu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan tentang orang yang berada di majelis ilmu, ya, yaqra'una kitab Allah wa yatadarasun, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum, majtama'a qaumun fi baitin min buyut, tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid Allah, mereka membaca ayat Allah, mereka saling mempelajarinya di majelis tersebut, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, Pak, ketenangan. Jadi kalau orang ingin mencari kebenaran, dia hijrah dari keburukan kepada kebenaran, sekaligus mendapatkan ketenangan di dalam hijrahnya itu, lazimkan majelis ilmu. Selalu duduk di majelis ilmu, di kajian-kajian, selalu duduk di situ. Ada sakinah yang Allah turunkan. Terasa, Pak, terasa sekali. Walaupun seseorang itu telah berguru kepada para masyayikh, para ustadz, benar kajiannya di YouTube, tapi benar kajiannya, tetapi tidak di majelis ilmu dia datangi, tapi cuma lihat YouTube, belum dia dapatkan ketenangan. Silahkan kita rasakan sendiri, Pak. Sangat kita rasakan itu. Ya, walaupun sudah kajian-kajiannya betul, tidak ada masalah, tetapi belum tentu kita dapat ketenangan. Tetapi ketika hadir di majelis ilmu, walaupun sedikit pembahasannya, poinnya sedikit yang disampaikan, tapi kehadiran kita sudah membawakan ketenangan dalam hati kita. Ini ternyata terbukti jemaah kami muliakan. Jadi beginilah sikap kita, melazimkan diri hadir di majelis ilmu langsung, datangi langsung. Ya, datangi langsung. Kalaupun kita tidak sempat, barulah kemudian cari alternatif lain, baru cari video-video kajian. Itu bukan yang utama, tetapi hanya alternatif jalan kedua. Jemaah yang kami muliakan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita seluruhnya, termasuk kami yang menyampaikan. Sangat haus kita bermajlis, duduk kembali di majlis ilmu. Ini luar biasa, datangkan ketenangan yang tidak kita dapati dengan belajar online. Jangankan itu jamaah yang dimuliakan, antara murid SD saja yang belajar daring, belajar daring efek corona, itu tidak dapat ketenangan dia di rumahnya belajar dengan gurunya. Gurunya online, dia dengan ibunya, dengan ayahnya, tidak akan dapat ketenangan belajar. Anak kecil saya merasakan gitu, lasaknya Pak di rumah. Tapi kalau lah di kelasnya, duduk arpi. Kalau lah basuojo guru langsung berhadap-hadapan, muncul semangat belajar yang tinggi. Tapi kalau lewat online, saya belajar online, orang tua lah paniang di rumah. Tantu anak kalau lia kini, subhanallah, kawan-kawan mereka lah paci HP, ndak tantuanan dibuka-bukanya, subhanallah. Lah payah majanya Pak. Apalagi kita yang dewasa ini yang sudah menikmati masalah-masalah akidah. Jangan sampai ketika tidak mendapatkan ketenangan, justru akidah yang menyimpang yang diresapi. Karena masuk ke dalam syubhat-syubhat lewat media-media tadi. Cuburulah dengar kajian sabalah itu bantu-bantunya lain loh rasanya. Kata dengar, aduh juga batuannya ya. Mulailah tadi Pak. Aduh lo batuannya, kok ndak sadunya salah kiranya dah. Mulai tadi lah. Ngintip-ngintip awalnya. Lama-lama tak lama. Tu kajian orang tu suka-suka menyalahkan saja. Akhirnya banyak berselisih, banyak saling mengkritik. Ikut salah, cari aman oleh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian jemaah. Maka lazimkan selalu majlis ilmu, jangan pernah bosan di dalam menghadirinya. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita salat saat tahiyat akhir agak terlambat salam daripada imam, ada jeda 30 sampai 40 detik karena melanjutkan membaca
sebelum membaca doa sebelum salam, apakah itu boleh atau memang harus segera salam karena imam mengucapkan salam? Allahu alam. Ya, di sini kalau memang ya, berdasarkan beberapa penjelasan para ulama, kalau memang ada hal yang ya, sangat urgent sekali ketika itu, contohnya tasyahud yang belum selesai, sedangkan imam sudah salam dan jedanya sedikit, maka ini dibolehkan. Tetapi kalau jedanya panjang, misalnya imam sudah salam, kita masih belum salam, ini menyelisihi imam. Ya, karena innama ju'ilal imamu liyutamma bi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam, jadikan pemimpin adalah untuk diikuti. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru." Kalau imam sudah bertakbir, maka segeralah bertakbir. Begitu pula dengan salam. Kalau imam sudah salam, maka segeralah salam. Namun di sini diberikan rukhsah sedikit. Kalau ditanyakan tadi jeda 30 sampai 40 detik, kalau hitungan detik, insyaallah ini masih hal yang diberikan kelapangan kita dalam hal demikian, Allahu a'lam. Tapi kalau kita berpanjang-panjang ingin menambah nama doa lagi padahal kita sedang bersolat berjamaah, maka ini tidak dibolehkan. Kalau kita mau jemaah yang memuliakan ingin berdoa panjang, maka perbanyak solat sunnah. Perbanyak solat sunnah. Ini kesempatan kita untuk memperpanjang doa karena kita solat sunnah sendirian. Nanti di dalam ya, solat qabliyah kita antara azan dan iqamah, itu silakan kita berpanjang-panjang dalam duduk tasyahud akhir, tidak ada masalah. Karena memang itulah diantara kesempatan berdoa kita. Ya, di mana Nabi SAW juga menyebutkan diantara kesempatan yang lain adalah yaitu di dalam sujud. Tetapi tidak mengkhususkan sujud terakhir saja. Namun seluruh sujud, aqrabu ma yakunu 'abdu 'inda rabbih wa huwa sajid, keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah dalam keadaan dia sujud. Maka seluruhnya jadikan untuk berdoa. Ini bisa kita amalkan seluruhnya di saat kita salat sunnah. Di saat kita salat sunnah. Adapun di dalam salat berjamaah tentu kita bergantung kepada instruksi dari imam. Inilah ya, etika di antara etika kita berjamaah sebagai rakyat dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi amal untuk kita seluruhnya, menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas akidah yang hak, di atas keimanan yang benar, yang kuat, dan kita istiqamah sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.